البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-mukthiruna fi riwayatil athar. Itu orang-orang yang dikatakan mukthir, yaitu banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian banyak para sahabat disebutkan 7 ini. Kenapa? Yang dikategorikan banyak menurut para ulama ahli hadis dengan hitungan berapa? Aba Muhammad? Yang memiliki riwayat lebih dari 1000. Lebih dari 1000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang paling banyak siapa? Abu Hurairah, dan ini tidak syak. Di sana ikhwanillah, dalam sebagian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya tidak ada yang lebih banyak hadisnya dari beliau kecuali yang tertulis dalam lembaran-lembaran Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, di sini kabar dari Abu Hurairah tentang banyaknya hadis yang ada pada Abdullah bin Amr bin Al-As yang beliau tulis. Nah, adapun yang diriwayatkan, nah, tentunya apa? Tidak ada yang menandingi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-500. Qala al-muallif hafizahullahu taala, man humul abadilatul arba'ah. Siapa itu yang dimaksud dengan abadilah yang 4? Ini istilah ikhwanifillah yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Kalau mereka mengungkapkan dengan istilah abadilah, yaitu Abdullah yang 4. Maksudnya 4 orang dari kalangan sahabat yang dinamai dengan Abdullah, yang meninggalkan ilmu yang banyak kepada kita ikhwanifillah dan merupakan rujukan fatwa di zamannya. Nah, mereka tersebut yaitu Abdullah bin Abbas yang pertama, yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As, yang ketiga Abdullah bin Umar, yang keempat Abdullah bin Zubair. Yang terkumpul dalam satu bait ini, abna'u Abbasin wa Amrun wa Umar wa ibn Zubairi humul abadilatul ghurar. Maksudnya abna'u yaitu anak-anak dari Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian Amr, Abdullah bin Amr. Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian Wabnu Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair, humul abadilatul ghurar. Mereka itu adalah abadilah yang apa? Yang gemilang, dalam artian yang betul-betul dikenal dengan ilmu dan kebaikan. Setelah kita ketahui berhubungan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dari sisi ilmu, terkhusus mengenai apa? Ilmu apa? Tentang apa? Indah tafsirul Quran. Nah,
Demikian pula Abdullah bin Amr bin Al-As, akhwani fillah, beliau juga merupakan rujukan fatwa di zamannya, karena mereka ini, akhwani fillah, para abadilah ini adalah apa? Dari kalangan sigharus sahabah, dari sahabat-sahabat kecil yang ketika bertemu dengan Nabi mereka masih apa? Masih belia. Dan umur mereka panjang, sehingga di zaman mereka ketika para sahabat kibar telah wafat, mereka menjadi rujukan, sehingga di zaman itu mereka dikenal dengan abadilatul arba'ah ini. Ini pengistilahan para ulama. Abdullah bin Amr bin Al-As selain dari si ilmu juga dikenal dengan kegigihan beliau semenjak muda dari si ibadah, sampai-sampai digelari dengan ubadus sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Ya, di antara ahli ibadahnya para sahabat adalah ini. Semua para sahabat ahli ibadah, tapi di antara yang dikenal adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sisi puasanya, juga dari sisi qiyamnya dan qiraah Qur'annya, sampai-sampai dikeluhkan oleh keluarganya perihal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang masyhur, ikhwan fillah, bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau agar memberikan hak untuk dirinya, untuk berpuasa tapi juga berbuka, dan qiyamul lail tapi juga tidur. Kemudian apa? Untuk membaca Al-Quran paling cepatnya yaitu berapa? Dalam hadis sepekan, untuk mengkhatamkannya, sehingga apa? Betul-betul bisa mentadaburinya. Dalam sebagian riwayat paling cepatnya 3 hari. Adapun kita kebalikannya, kita bukan dicegah dalam artian diberi bimbingan untuk memberikan hak kita. Kita terlalu banyak memberikan hak untuk tubuh kita. Dan kita harus maju, ikhwani fillah, untuk bisa memberikan hak bagi hati kita dengan memberikan jatah ibadah yang baik. Terutama hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib tunaikan dengan sebaik mungkin. Adapun Abdullah bin Umar, jelas putra dari seorang yang utama di dalam Islam, yang menempati peringkat kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, ikhwani fillah, juga meriwayatkan banyak hadis walaupun tidak mencapai 1000 dalam Musnad Baqiyah bin Makhlad. Tapi banyak meriwayatkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik. Dan beliau dikenal dengan kekokohan dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada perkara-perkara yang tidak bernilai ibadah. Misalnya ketika Rasul pergi safar, turun di suatu tempat, beliau juga ingin untuk turun di tempat itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan kemudian sholat di suatu tempat, maka Abdullah bin Umar juga ingin untuk sholat di tempat tersebut. Hal ini tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut, ikhwani fillah, merupakan sunnah, tapi para ulama menyebutkan itu bernilai pahala dari sisi apa? Dari sisi kuatnya mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebagian perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun di suatu tempat bukan karena niatan untuk ibadah di situ secara sengaja, tapi karena memang kebetulan pas waktu sholat sehingga sholat di situ. Ini maksudnya. Dan pembahasan panjang dalam masalah ini berhubungan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah semuanya kemudian ketika ditiru bernilai sunnah atau bagaimana?
Karena perbuatan Nabi ada yang sifatnya apa? Perbuatan jibili. Perbuatan yang apa? Sesuai dengan naluri atau tabiat manusia. Ini ketika seorang menirunya, tidak bisa langsung dikatakan itu sunnah, tapi dia akan mendapatkan pahala dari sisi kecintaan dia kepada Nabi, sehingga namanya orang cinta ikhwani fillah berusaha untuk meniru semua apa yang dilakukannya, selama itu bukan kekhususan. Contoh ikhwan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memakan dubba ketika diundang dalam jamuan makan, sejenis labu-labuan, sejenis labu. Padahal awalnya tidak suka dubba, tapi ketika melihat Nabi memakan itu, dan sangat berselera dengan makanan itu, akhirnya setelah itu menyukainya. Kenapa? Karena Nabi menyukainya. Sebagai bentuk apa? Rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada perkara-perkara seperti yang ditiru, apalagi pada sunnah-sunnah yang jelas, beliau bimbingkan dan perintahkan. Nah, ini yang jangan sampai kita terbalik, akhwat. Sebagian manusia terbalik. Pada hal-hal yang sifatnya jibilli, dia betul-betul meniru. Tapi pada sunnah-sunnah yang jelas, nas, dalilnya, dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapnya, dia meremehkan. Seperti misalnya salat sunnah, kemudian puasa sunnah, atau sunnah-sunnah yang lain. Tapi ketika pada hal itu misalnya, dia dengan dengan keras berusaha menunjukkan, seperti misalnya memanjangkan rambut, misalnya sunnah. Ini sunnah, tapi gantian disuruh sholat sunnah, enggak. Ini malah kebalik-balik. Sholat witir, enggak. Nah, ini keliru. Baik. Kemudian yang keempat, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Putra dari hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zubair bin Al-Awwam, dan ibunya siapa? Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhum ajma'in. Seseorang mungkin bertanya, kenapa kok yang disebutkan 4 Abdullah ini? Kemudian di mana Abdullah ibnu Mas'ud? Kenapa Abdullah ibnu Mas'ud tidak dimasukkan dalam abadilatul arba'ah, sehingga menjadi 5? Padahal Abdullah ibnu Mas'ud, ikhwani fillah, rujukan semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah merintahkan. Siapa saja man arada an ya'khudhal Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra bi qiraati ibni ummi abdin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang ingin mengambil Al-Qur'an segar seperti diturunkannya, maka bacalah dengan qiraahnya Abdullah ibni Mas'ud. Indak ya Umair. Kenapa tidak dimasukkan dalam abadilatul arba'ah? Tayyib, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meninggal lebih dahulu, ya kawan. Tayyib, termasuk yang meninggal awal-awal. Dan yang 4 ini adalah sahabat-sahabat yang muda. Sahabat-sahabat yang muda. Sehingga ketika mereka hidup bersama-sama, mereka yang menjadi rujukan. Saat sahabat-sahabat yang kibar, yang sudah tua, mereka telah wafat. Termasuk di antara yang wafat awal, yaitu siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaupun para a'immah ikhwan menegaskan dalam kitab-kitab hadis, seandainya disebutkan nama Abdullah secara mutlak, disebutkan Abdullah secara mutlak, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Walaupun pada beberapa hadis seseorang butuh melihat perawi dari Abdullah ini siapa, tapi secara umum ketika disebutkan secara mutlak, adalah
Abdullah ibnu Mas'ud yang dimaksudkan. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was sadad.